Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang mana kita gunakan kedua nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sedang berada di majelis ilmu. Semoga amal soleh ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat-Nya sehingga kita dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah Al-Kitab was Sunnah, yaitu ensiklopedi adab Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatahi As-Sayyid Nada. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah sampai kepada pembahasan Al-adabu ma'allahi wa rasulihi, adab kepada Allah dan Rasulnya. Jadi insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan terkait adab kepada Allah dan Rasulnya. Sejatinya kitab ini, yaitu urutan pembahasannya sesuai dengan abjad al-huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya. Akan tetapi pengarang kitab ini mendahulukan pembahasan tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya adalah, alasan muallif pengarang kitab ini menyebutkan dalam kitabnya, inna ahamma adabin wa a'zamahu walladhi yashmalu jami'al adabil islamiyyati al-qawliyyati wal fi'liyyati wa yantazimuha wa yahuthu 'alayha wa yarsumu khututaha wa tafasilaha. Sesungguhnya adab yang paling penting dan yang paling agung
yang mencakup semua adab Islami, baik adab terkait perkataan maupun perbuatan, yang menata adab tersebut. Begitu pula yang mendorong adab-adab yang lainnya, merumuskan tatanan-tatanan adab tersebut dan serta perinciannya. Innama huwal adabu ma'allahi ta'ala wa rasulih. Itu semua tidak luput dari kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fa innahu fil haqiqati huwa ad-dinu kulluh. Karena sejatinya adab kepada Allah dan Rasulnya ini adalah hakikat adab yang sebenar-benarnya, yang mana terdapat agama, pemahaman agama secara menyeluruh dalam pembahasan adab kepada Allah dan Rasulnya. Maka pembahasan yang pertama yang disebutkan dalam pembahasan adab kepada Allah dan Rasulnya, yaitu yang pertama, adab kepada Allah dan Rasul yang pertama yang begitu penting, sarful ibadati lillahi ta'ala. Adab yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sarful ibadati lillahi ta'ala, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa hadza wala syakka a'zamu adabin ma'allah. Dan terdapat tidak ada keraguan bahwasanya adab yang paling utama, adab yang paling mulia adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min a'zami thamaratil imani billah wa ma'rifatihi wal imani bi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa istiqaqihi wahdahu al ibadah. Bahwasanya buah dari mengagungkan keimanan kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap rububiyah Allah, kekuasaan Allah, beserta beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh huwal malikul mudabbirul mutasarrif. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik, pengatur, penguasa, al-munfaridu bil khalqi war rizqi, hanyalah Dia yang menciptakan dan yang dapat memberikan rezeki kepada kita. La yusyariku fi dzalika syari'un min khalqih. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari makhluknya. Kita mengetahui adab tersebut dari surful ibadah lillahi ta'ala, yaitu kita hanya menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui rububiyah Allah, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, maka fahuwal mustahiq wahdahu lil ibadah, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Wala yajuzu sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Tidak boleh kita memalingkan suatu bentuk ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyan kana, siapapun dia, baik itu kita memalingkan malakan muqarraban atau kepada malaikat yang terdekat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, misalkan ada yang menyembah malaikat Jibril, waliyadu billah, atau nabiyan mursalan, atau memalingkan ibadah kepada nabi yang diutus, awaliyan solihan, atau bahkan memalingkan ibadah yang seharusnya ibadah tersebut kepada Allah, akan tetapi dipalingkan kepada waliyan solihan, wali yang soleh, au hajaran, bahkan memalingkan ibadah tersebut kepada batu, au syajaran, kepada pohon, au kaukaban au ghair dzalik, atau kepada bintang ataupun yang selainnya.
Maka hal tersebut tidaklah pantas bagi hamba Allah Subhanahu wa taala memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan wa hadza mimma yubayyinu butlanu ma alaihi ba'dul muntasibina ilal Islam. Bahkan kita temukan sebagian dijelaskan tentang sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Dia mengaku bahwasanya beragama Islam, akan tetapi minal kuburiyin, contohnya orang-orang yang menyembah kubur, wa murtadil adrihatil wal musyahad, atau bahkan menyembah tempat-tempat keramat, wa kuburis salihin, atau mereka menyembah atau menisbatkan diri kepada kubur orang-orang soleh. Mereka tujuannya apa? Tujuannya datang ke kubur atau ke tempat-tempat keramat, mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh. Tujuannya adalah yarjuna minhumun naf'a, mereka mengharapkan, yaitu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Wadafa'al dor, atau bahkan menolak mudarat. Wa qada'il hawaij, atau bahkan mereka mengharapkan orang-orang yang meninggal, orang-orang soleh yang telah meninggal itu bisa memberikan mereka atau menunaikan hajat-hajat mereka. Dan perlu diketahui bahwasannya wal maqburuna la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran. Orang-orang yang telah mati tidak sedikit pun memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat. Fadlan an am yamlikuhu li ghairihim, apalagi memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain. Memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan, apalagi memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain. Fahadza min a'zamil isyraki billahi ta'ala, maka ini adalah kesyirikan yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarful ibadah li ghairillah, yaitu menunjukkan ibadah kepada selain Allah, yang seharusnya sarful ibadati lillahi wahdah, yang seharusnya menunjukkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jangan sekali-kali kita niatkan mendatangi kubur-kubur keramat atau tempat-tempat keramat atau kuburan-kuburan orang soleh, mengharapkan mereka mendatangkan kepada kita manfaat, atau bisa menolak mudarat, atau bahkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Karena ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabban liman sawwala lahu aqluhul marid, maka celakalah seseorang yang dikotori oleh akalnya yang sakit. Anna hadzal makhluq yamliku lahu darran aw naf'an, bahwasanya dia meyakini orang-orang yang mati tersebut dapat memberikan mereka manfaat dan mudarat. Celakalah bagi akal-akal yang sakit. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, demikianlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna lakum rizqa, yang mana apa yang kalian sembah tersebut tidak sedikit pun dapat memberikan kalian rizki. Fabtagu indallahi rizqa, maka berharaplah rezeki tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, makna al-ibadah atau setiap dikatakan u'bud, ini artinya adalah tauhid, yaitu
mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruhu lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bersyukur. Karena dengan bersyukur ini termasuk dari tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebahagiaan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Qaidul Arba'. Beliau mengatakan bahwasanya mendoakan orang yang membaca kitab beliau, bagi orang yang bersyukur ketika dia diberi, idza u'tiya syakara, jikalau diberi dia bersyukur, wa idza batuliya sabara, jika diuji bersabar, wa idza adznaba istaghfara, dan jika dia berdosa, bersalah, berbuat salah, dia segera beristighfar. Fa innahu min unwanis sa'adah, karena hal tersebut termasuk dari tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Karena itu adalah bentuk ridhonya. Bersyukur terhadap Allah itu adalah bentuk ridhonya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ketika dia ridho, ketika dia bersyukur, maka lahirlah yang namanya ridho. Ketika dia ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapatkan? Niscaya dia termasuk dari orang yang paling kaya di antara manusia. Ini yang dikatakan atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada kita atau mengajarkan kita tips cara agar kita termasuk dari orang yang paling kaya di antara manusia, yaitu salah satunya dengan ridho. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah segala bentuk yang haram, takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang ahli ibadah di antara manusia. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas, dan ridhalah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Kita ridho dengan rezeki Allah yang sedikit maupun yang banyak, maka terakhirlah apa? Qanaah, yaitu agnan nas itu tadi, kaya. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa taala mengatakan washkuruhu lahu, bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya orang-orang yang mati tidak dapat sama sekali memberikan manfaat dan mudarat walaupun setipis kulit ari. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Demikianlah kalian menyerukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, yang mana mereka tidak bisa memberikan kalian manfaat, yang mana mereka tidak memiliki apapun min qitmir, walaupun itu setipis kulit ari. Mereka tidak, orang-orang mati ini tidak memiliki apapun sama sekali, walaupun itu setipis kulit ari. In tad'uhum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau perumpamaan, in tad'uhum, jikalau kalian meminta kepadanya, la yasma'u du'aakum, kata Allah. Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Seandainya saja orang yang mati tersebut, ya, seandainya saja jikalau kalian meminta kepada orang yang mati tersebut, la yasma'u du'aakum, mereka tidak dapat mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun seandainya mereka mendengar, ya, mereka mendengar doa kalian, permintaan kalian, mastajabu lakum, mereka apa? Tidak dapat mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkukum, dan pada hari kiamat mereka orang-orang yang kalian sembah di dunia, yang kalian sekutukan
dengan Allah Subhanahu wa taala, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari bahwasanya di dunia ya kalian menyembah mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat memberitakan atau menjelaskan keadaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang kita dapatkan dari mengetahui sarful ibadati lillahi wahdah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita dapatkan? Apa buah dari kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, buah dari ibadah, buah dari menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi taala. Kita akan menjadi ikhlas, ya, jadinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ikhlasu lillahi ta'ala huwa min a'zami usuli hadhil millah wa rukniha ar-rakin. Dan perlu diketahui bahwasanya ikhlas ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari pokok agama ini, landasan agama ini, dan rukunnya yang paling kuat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Maka termasuk dikatakan di sini min a'zami usuli hadzal millah, yaitu pokok, ya, pokok yang paling kuat pada agama kita ini. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu, ya, sesungguhnya umirtu an a'budallah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan menjalankan agama. Sesungguhnya aku diutus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dalam agama, dalam menjalankan agama ini, itu agama Islam. Kemudian buah dari menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, al-bu'du 'anir riya. Jauh dari sifat riya. Jauh dari sifat riya. Ketika seseorang mengikhlaskan atau menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, maka dia senantiasa akan jauh dari sifat riya. Yang mana riya? Memperlihatkan amal ibadah atau ketaatan agar dilihat orang, dipuji sama orang. Begitu pula sum'ah. Kalau sum'ah itu memperdengarkan kebaikan-kebaikan kita ke orang lain karena ingin dipuji. Nah, kemudian buah dari menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang ketiga adalah muharabatu jami'i madhahirish syirki war riya. Memerangi semua perkara-perkara kesyirikan dan riya. Memerangi semua perkara-perkara kesyirikan dan riya. Ketika kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka itu adalah bentuk kita apa? Memerangi segala bentuk kesyirikan. Kita menghindar, menjauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Tadi yang pertama yaitu sarful ibadati lillah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua ta'zimullahi ta'ala wa ijlaluhu. Ta'zimullahi ta'ala wa ijlaluhu, yaitu mengagungkan dan memuliakan Allah.
Adab kepada Allah yang kedua adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. وذلك لأن المؤمن بالله تعالى عندما يؤمن بربوبية الله تعالى لهذا الكون كله. Oleh karena itu seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beriman terhadap kekuasaan Allah di alam semesta ini, wa indama yara madhahiral 'azamatir rabbaniyah fima hawlahu minal makhluqati wal kainat. Ketika orang yang beriman kepada Allah menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, baik itu berupa makhluk-makhluknya ataupun segala yang ada di muka bumi ini, wa ma yabdu fiha min 'azamatil khaliq azza wa jal, tidaklah yang nampak dari semua itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala wa qudratihi allati laisa laha hudud. Begitu pula kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya. Maka ketika mereka menyaksikan kekuasaan Allah di alam semesta ini, apa yang terjadi? Hinama yara kulla dzalika wa yu'minu bihi. Tatkala mereka menyaksikan semua itu dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala budda an yamtali'a qalbahu bi ta'zimillahi azza wa jal. Maka yang terjadi adalah hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ta'ziman la yudanihi wa la yuqaribu ta'zimun, pengagungan yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu tatasagaru fi qalbi maqadirul khalaiq kullaha. Maka di hatinya semua apa yang terdapat pada makhluk itu kecil, hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ketika dia menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, wala yara amamahu 'aziman haqqal 'azamah jalilan haqqal jalal siwa Allah taala. Tidak ada yang lebih agung dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih mulia dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, ketika kita menyaksikan gunung yang begitu besar, laut yang begitu indah, pepohonan, pemandangan yang indah, disitulah kita bisa juga merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menciptakan langit yang tanpa tiang. Ketika kita menyaksikan hal-hal tersebut, seharusnya timbul pengagungan dalam hati kita, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka yang kita dapatkan dari mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau buah dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin. Buah yang pertama dari mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-mubadaratu ila ta'ati wa amalil khairi. Bersegera melaksanakan ketaatan dan amal soleh dan amal kebaikan. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita segera, atau itu akan memotivasi kita agar segera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal kebaikan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita dalam kesempitan, ketika kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah memudahkan segala urusan kita. Karena orang yang dalam ketaatan kepada Allah dan mengerjakan amal kebaikan, niscaya kondisinya tersebut dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa.
Karena takwa bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, itu ketaatan kepada Allah, amal soleh, amal kebaikan. Ketika kondisi tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari kesulitan yang menimpanya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Ya sudah sering kalian jenengan dengar dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan keluar atau memberikan dia solusi dari kesulitan yang menimpanya. Jikalau hamba tersebut bertakwa itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang bertakwa juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan begitu banyak bentuk rezeki, tidak hanya harta. Oleh karena itu terkadang kita ketika dalam kondisi ditimpa musibah, kita bingung, kita mau apakah minta bantuan teman kita, tetangga kita sudah bingung. Akan tapi ketika itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengadukan semua apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan salat 2 rakaat dalam ketaatan kepada Allah, setelahnya itu kita penuh dengan kekhusyuan, meminta kepada Allah solusi dari kesulitan yang menimpa kita. Terkadang kita langsung mendapatkan solusinya karena kondisi tersebut kita benar-benar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang terjadi hal tersebut. Karena inna wa'dallahi haqqa, sungguhnya janji Allah itu pasti. Jikalau kita benar-benar yakin kepada Allah, karena thiqatun billah, yakin kita kepada Allah itu terkadang lemah, sehingga doa kita itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu itu thiqatun billahnya, perlu yakin kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita meyakini Allah Maha besar atas segala sesuatu. Dialah Allah yang dapat memudahkan segala urusan kita. Kemudian buah dari mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, al-bu'du 'anil ma'siyati wasyarri wal fasadi bi jami'i suwarihi. Menjauhi segala bentuk maksiat, kejelekan dan keburukan. Ketika kita mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita akan diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala bentuk maksiat, kejelekan dan keburukan. Kondisi dalam kuat-kuatnya iman kita ketika kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari segala bentuk maksiat, kejelekan dan keburukan. Kemudian yang ketiga, buah dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah adamul khaufi minal khalqi fi dzatillahi ta'ala was-sad'u bi kalimatil haqqi indaman yurja aw yukhafu. Nah, di sini nasihat kepada kita semua bahwasanya ketika seseorang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar atas segala kekuasaannya, dia adamul khaufi minal khalqi fi dzatillahi ta'ala, tidak adanya rasa takut dari makhluk fi dzatillahi ta'ala, dalam membela hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya rasa takut sedikit pun dari makhluk, ya. Misalnya ada yang mengancamnya, ketika membela hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut. Ya, adamul khaufi minal khalqi fi dzatillahi ta'ala, tidak adanya rasa takut sedikit pun dari makhluk, dari ancaman makhluk ketika dia membela hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Begitu pula dia tidak takut wassada'u bi kalimatil haqq, menegakkan kalimat-kalimat yang hak. Indaman yurja au yukhafu, dia tidak memiliki rasa takut dari sedikit pun dari makhluk ketika menegakkan kalimat-kalimat hak kepada orang yang diharapkan kebaikan kepadanya. Ya. Misalkan kita menasihati teman kita atau tetangga kita, kemudian nasihat kita ditolak dan kita diancam. Disitulah kita yakin bahwasanya apa yang kita sampaikan benar, dan tetap kita minta pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah agar dia diberikan hidayah tanpa adanya rasa takut sedikit pun ketika kita menyampaikan yang hak, tetapi jelas dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, yang bijak. Au yukhafu, begitu pula dia tidak memiliki rasa takut ketika menegakkan kalimat yang hak kepada orang yang dia takuti. Misalkan kepada musuhnya misalkan. Ya. Dan ini buah dari mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Adab yang ketiga dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallahi taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang ketiga dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallahi taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zamil adabi ma'allahi taala. Begitu pula adab takut kepada Allah ini adalah adab yang paling agung. Adab yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal khauf, dan rasa takut itu yansha'u min ma'rifati qadrillahi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatihi fi khalqihi wa 'azimu qudratihi wa shiddati batshihi wa ba'sihi. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ma'rifati qadrillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dari kita mengenal kekuasaan Allah. Ketika kita mengetahui kekuasaan Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, wa 'azamatihi fi khalqihi, begitu pula keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, wa 'azimi qadrihi, agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa khauf, rasa takut kepada Allah ini muncul juga, wa syiddati batshihi wa ba'sihi, yaitu ketika seseorang mentadabburi bahwasanya azab Allah itu pedih, muncullah rasa takut kepada Allah. Begitu pula wa intiqami min a'da'i wa a'da'i rasuli wa a'da'i awliyaihi, begitu pula rasa takut ini muncul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan musuh-musuhnya, memusnahkan musuh-musuh Rasulnya, memusnahkan musuh-musuh walinya. Wa ma anzalahu bihim minal azabi fi hadhihi dunya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Maka rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan tumbuh. Contohnya saja, misalkan kita takut tidak bersyukur atau kita takut kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita dapatkan? Apa ancaman Allah? La in syakartum la azidannakum. Ini kita diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembiranya apa? Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambahkan. Ya enggak? Wala in kafartum. Nah, di sini. Jikalau kalian kufur, mengingkari nikmatku, ancamannya apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih, niscaya tumbuhlah rasa takut kita kepada Allah, takut kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan wa anna adzabahu subhanahu wa ta'ala yajillu 'anil wasfi wat tasawwuri. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dibayangkan. Saking dahsyatnya tidak dapat dibayangkan. Yang mana neraka yang paling ringan saja apa? Apa? Iya, sendalnya. Tapi yang mendidih yang mana? Ya, yang ubun-ubunnya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Jadi kalau kita perhatikan tersebut, misalnya kita akan takut. Misalkan waliyadzubillah, ketika kita mengambil hak orang lain dengan paksa, kalau itu ada rasa takut, kita biasa saja. Tapi kalau dengan adanya rasa takut, kita tidak akan pernah berani melakukan hal tersebut, atau mencuri, atau menzolimi teman kita, menzolimi saudara kita. Kalau adanya rasa takut kepada Allah, niscaya kita tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Karena rasa takut ini, wa hadzal khaufu walladzi yamna'ul muslim minal wuqu'i fi ma'asiyatillah ta'ala wa yu'jizuhu an fi'li ma yaghdaballahu ta'ala. Karena rasa takut ini itu akan mencegah seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Begitu pula dengan adanya rasa takut ini, seorang muslim akan tercegah dari mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Niscaya dia akan menjauhi perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang haram itu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau adanya rasa takut, niscaya dia tidak akan pernah sedikit pun mendekati perbuatan tersebut. Bahkan Allah Ta'ala mencontohkan, memberikan peringatan, padahal wala taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekat saja, ya. Karena azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Allah mengingatkan mendekat saja, apalagi melakukannya, ya, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka semua peringatan ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16, "Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun." Itulah cara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan azab yang pedih tersebut, yukhawwifullahu bihi 'ibadahu. Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab yang pedih itu, agar mereka sekali-kali tidak mendekati apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya ibadi fattakun, wahai hamba-hambaku, fattakun, bertakwalah kalian kepadaku. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui bahwasanya semua bentuk syariat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Ya enggak? Agar kita bertakwa. Itulah tujuan disyariatkannya ibadah. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuan diperintahkannya ibadah hanya kepada Allah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Contohnya puasa Ramadan diwajibkan, disyariatkannya ibadah, yaitu puasa bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita meraih predikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bahkan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala ibadah-ibadah di dalamnya, agar kita benar-benar fokus dalam ketaatan kepada Allah dan meraih predikat takwa.
Itu tujuan disyariatkannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman-ancaman bagi orang yang kufur nikmat, ancaman-ancaman bagi orang yang berbuat zalim, berbuat dusta. Ya. Agar kita kembali kepada Allah, yakni kembali dalam ketaatan kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 113, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam Arabiyyan, dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id, dan kami pula menjelaskan berulang-ulang sebagian dari ancaman-ancaman itu. Tujuannya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Maka tujuan disyariatkannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Khauf ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah tumbuh yang tadi kita sebutkan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengetahui kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula semakin kita mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Niscaya senantiasa ketika kita ingin melanggar batasan-batasan Allah, disitulah akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khaufu min anfa'il asya' lil muslim. Rasa takut ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Wala siyama fi zamanil quwwati wasyabab. Terlebih lagi ketika masa-masa kuatnya kita dan ketika muda. Karena ketika kita kuat, tapi kalau ketika kita lemah, hanya bisa berbaring, ini kan kemungkinan kecil kita melakukan perbuatan maksiat. Ataupun ketika kita badan kuat, masih muda, banyak hal yang mendorong kita untuk melanggar larangan-larangan Allah. Maka rasa takut inilah yang harus kita tanamkan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi ay yakuna laziman lil muslim fi kulli ahwalihi wa tiwali marahil umrihi la yanfakku anhu bihalin. Maka sepantasnya, selayaknya seorang muslim senantiasa menanamkan dalam jiwanya, dalam setiap keadaannya, sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, tidak terpisahkan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memiliki rasa takut, wa amma adamu khasyatihi ta'ala. Adapun orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adamul khaufi minhu, fa innahu su'u adabin ma'allahi ta'ala. Akibatnya apa? Buruknya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk adabnya kepada Allah, mempersekutukan Allah. Berbuat zalim kepada manusia itu juga su'ul adab kepada Allah. Ya. Wa huwa mimma yujarri'ul insan 'ala luqu'i fi ma'siyatillah. Karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mendorong dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Wa ta'addi hududahu wa fi'lu ma harrama Allah azza wa jalla. Begitu pula dia, karena tidak adanya rasa takut, dia melanggar batasan-batasan Allah dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian apakah buah dari adab, yaitu takut kepada Allah? Buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, al-ijtinabu li ma'asiyatillahi ta'ala wal bu'du anha. Buah dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah meninggalkan dan menjauhi maksiat kepada Allah. Meninggalkan dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini efek atau asar atau dampak
Pengaruh dari apa? Pengaruh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua, pengaruh atau buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iqbalu 'alal wajibati wat ta'at wal mubasharatu laha wal muhafazati 'alaiha. Menunaikan kewajiban-kewajiban dan ketaatan. Ya, menunaikan kewajiban-kewajiban dan ketaatan serta bersegera mengerjakannya, kemudian menjaga amal ketaatan tersebut. Ya, menunaikan segala bentuk kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, bersegera mengerjakannya, kemudian menjaga amal ketaatan tersebut. Ketika kita sudah konsisten, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Misalkan contohnya, kita sudah rutin puasa sunnah ya, puasa sunnah Senin Kamis. Rutin, continue kita dalam ketaatan tersebut. Ketika kita meninggalkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah tersebut, kita tidak puasa hari Senin atau hari Kamis saja, pasti akan ada hal yang terlupakan. Kita merasa kayak ada yang terlewat ya. Kita akan terasa hampa karena kita keluar dari ketaatan kepada Allah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita konsistenkan untuk melakukannya. Atau salat duha misalkan. Ya. Ketika kita luput dari mengerjakan salat duha misalkan, kita pasti akan gelisah. Ya. Kita pasti akan merasa hampa, merasa ada rasa penyesalan tidak mengerjakannya. Maka karena apa? Karena kita senantiasa mengharapkan pahala dari Allah dan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah at-ta'alluqu billahi ta'ala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali melainkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pelindung, penolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri. Maka at-ta'alluqu billah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahus samad. Nah. Yang keempat, pengaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah sabatul qalbi ma'al khalqi wa adamil khaufi minhum. Ketetapan hati bersama makhluk ya, ketetapan hati bersama makhluk ketika bermuamalah maksudnya. Wa adamul khaufi minhum, tidak adanya rasa takut sedikit pun kepada mereka. Karena sejatinya takut yang hakiki itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih bisa kita lanjutkan atau waktunya sudah sampai sini? Nah, jadi untuk kesempatan yang bahagia ini kita insyaallah cukupkan sampai di sini pembahasannya, karena pembahasan terkait adab kepada Allah ini sangat panjang sekali. Ya. Kemungkinan bisa jadi 2-3 pertemuan adab kepada Allah, sangat panjang sekali. Jadi pengarang kitab ini sangat perhatian terhadap adab kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat penting sekali. Seharusnya dalam kitab beliau itu yang pertama masalah al-ijarah, ya, persewaan, ya, sewa menyewa. Akan tetapi beliau mendahulukan adab kepada Allah
dan Rasulnya. Tujuannya beliau adalah memperingatkan kepada kita begitu penting adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ke makhluknya. Dan muallif pengarang kitab ini juga tujuannya adalah memohon pertolongan kepada Allah, memohon agar usaha ketika mengarang kitab ini yaitu meraih atau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini di muqaddimah beliau. Beliau menyebutkan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita sifat-sifat yang mulia dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa dengan melaksanakan segala bentuk ketaatan-ketaatan kepadanya, menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.